Saya beri contoh misalnya gini. Mulai kecil sampai tua kita ketemu orang yang sangat materialistik. Makan enak itu apa? Sate. Makan enak itu bakso. Makan enak itu pizza. Selalu kita dibentuk fisik. Tapi kalau kita ngaji sama ulama, makan enak itu apa? Ya saat kamu lapar. Maka ulama dulu mengatakan makanan enak itu apa? Idamuhu alju. Lauknya adalah lapar. Kalau kamu lapar semua makanan enak. Ini kearifan. Dulu ada ulama yang datang melihat istrinya makan satu piring habis. Hanya satu piring, ditanya, kenapa tidak tanduk, sudah kenyang? Alhamdulillah, berarti saya tidak butuh korupsi. Ternyata istri saya hanya makan satu piring kenyang. Kalau makannya 1 ton, baru saya butuh korupsi karena tidak cukup. Begitu juga melihat ngopi. Setiap orang cowok, kalau ngopi itu senang sekali. Bahwa ternyata untuk senang itu tidak harus selingkuh, tidak harus maksiat, tidak harus ke klub atau tempat-tempat yang salah. Jadi ulama dulu itu cara kearifannya itu dijaga oleh hal-hal yang sepele. Ternyata saya ngopi itu bisa seneng, ya berarti seneng itu tidak harus maksiat. Gendong anak senengnya bukan main, melihat anaknya sehat tidur seneng. Sehingga ulama dulu mengatakan al-istidzat bil mubahat min qutbiddin, menikmati hal yang dibolehkan Allah itu qutbuddin, pokok dari agama ini. Nah, kenapa orang butuh maksiat? Karena nggak bisa nikmati hal-hal seperti ini. Makanya beragama itu harus nyaman. Dengan nyaman ini diharapkan orang tidak butuh nyaman lewat jalur yang tidak benar. Orang ketemu cucunya seneng, ketemu anak seneng, ngopi seneng, hal-hal yang taat ya. Apalagi Rasulullah SAW dengan sholat tuh senengnya bukan main, sampai beliau ngintikan wa qurratu aini fis sholat. Logikanya gampang, kalau kita jagongan ya ngerumpi sama yang kita cintai seneng, apalagi ngerumpi sama Allah Subhanahu wa ta'ala kalau boleh dibahasakan, karena sholat itu artinya kamu muamalah, munajat, jagungan, asik-asikan sama Allah Ta'ala. Rabbana lakal hamdu, engkau mempunyai segala puji yang di langit maupun di bumi, yang memenuhi langit dan bumi. Jadi itu yang harus jadi solusi bangsa ini. Coba misalnya malam-malam macet, andai kan malam-malam banyak yang tahajud kan Jakarta itu tidak macet. Jadi ulama itu ingin menjadikan taat itu solusi. Makanya qul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Orang yang sedang tahajud, itu setiap ulama dulu yang tahajud, itu sampai bilang gini, ainal muluk fi hadil ladzah. Enaknya apa jadi raja? Enak ya kita. Sayyidina Ali itu derajatnya tinggi. Di antaranya disebabkan beliau kalau wiridan gini, saya hafal wiridannya. Kafani izzan an takuna li robban wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Gusti, saya ini punya nikmat yang luar biasa karena menjadi Tuhan untuk engkau, zat yang abadi, yang kekal, yang pertama. Coba kalau saya jadi hambanya Fir'aun, Tuhan mati tenggelam lagi, kan nggak ada kerennya. Udah gitu sekarang jadi tontonan lagi. Coba andai kan kamu punya Tuhan Fir'aun, kayak apa tersiknya? Sudah Tuhan mati jadi tontonan. Sudahlah Gusti, keren saya ini karena punya Tuhan engkau, zat yang abadi, yang lahul asmaul husna. Wa kafani fakhron an akuna laka abdan, dan saya keren sekali karena menjadi budak engkau, menjadi hamba engkau. Coba kalau saya jadi hamba sesama manusia, kerennya apa? Podo menusane, podo lemah, podo mati ini harus saling memperbudak. Kerennya apa? Coba. Jadi orang dulu itu kalau sudah munajat, makanya Nabi ngendikan wa qurratu aini fis sholat. Kalau sudah sholat tuh nyamannya bukan. Jika masyhur dalam cerita-cerita ketika Umar kena panah, dan panah itu bentuknya kayak pancing, kalau ditarik sakit karena bentuknya kayak jangkar itu. Umar minta apa? Nanti tarik ketika aku sholat. Ketika sholat beliau ditarik, beliau tidak kerasa. Dan itu harus dilatih. Nah, ya tadi. Jadi, Quran, saya ulang lagi, Quran itu harus ditafsirkan seperti ini. Kalau tidak, maka orang akan menanyakan. Saya juga pernah ditanya orang yang sebetulnya ya agak kurang ajar, tapi tak anggap bodoh sajalah daripada dianggap kurang ajar. Hebatnya apa Gus? Quran mengatakan wa kulu washrobu, sementara ini kitab suci yang sakral. Kenapa hanya bakas makan dan minum? Saya bilang orang bakas Alphard, bakas Mars, bakas planet Jupiter itu nggak keren karena nggak bakas nggak mati. Tapi kalau orang nggak makan mati, berarti Quran membakas kebutuhan dasar manusia. Jadi mendesak, makan tuh mendesak.
Nah, kenapa harus dibahas? Dalam hukum dunia manapun yang namanya mengambil milik orang lain itu harus pamit. Semua alam ini milik Allah, sehingga kita boleh makan tuh nunggu izinnya Allah. Maka Allah dulu yang ngendikan kulu, kamu boleh makan, baru kita boleh makan. Makanya Islam menganjurkan kita makan baca bismillah, itu pamit yang punya. Kamu pernah beli oksigen, kamu pernah beli buah-buahan sama Allah, tidak pernah beli kan? Itu maling semua itu sebetulnya. Karena tidak pamit sama yang punya. Coba kalau itu milik orang lain, kita langsung makan disebut maling enggak? Sekarang kamu makan itu tanpa pamit Allah, kira-kira maling enggak? Kalau kita keras sebenarnya itu maling juga. Makanya kita dianjurkan baca bismillah. Untung Allah baik, enggak ngelaporkan ke polisi. Nah di sini pentingnya kata kulu wasrobu, makanlah dan minumlah. Artinya kalimat ini punya filosofi yang luar biasa. Tapi andekan ini ditafsirkan orang yang enggak ngerti Quran, enggak ngerti tafsir, enggak punya adzauqus salim, rasa yang baik, maka memang ya ngomong Quran harus ahlinya, sehingga kualitas kulu wasyrobu itu luar biasa. Saya sering sujud syukur karena ayat itu, ya Allah betapa baiknya engkau mengizinkan kita makan rizkimu, hanya modal baca apa? Bismillah. Sudah gitu oleh ulama dikatakan bismillah hanya sunat, kalau enggak juga enggak apa-apa, cuma sedikit kurang ajar lah ngomong. Tapi kalau kamu tidak ahlinya, maka terus malah tanyanya tadi, loh Quran yang katanya hebat kok hanya bakas makan dan minum. Coba misalnya kemaris itu hebat, coba sudah kamu kemaris tanpa makan, tetap pokoknya itu makan. Ketika orang mau menjajaki, mau nempat di Mars atau Jupiter, pertanyaannya apa? Di sana ada air enggak? Ada makanan enggak? Penelitian pertama apa coba? Di sana ada makanan enggak? Iya kan? Yang pokok berarti apa? Makan. Itu kira-kira contohnya Quran yang dibaca ahlinya. Itu nanti dengan kualitas seperti itu, pemahaman seperti itu. Doa jangan macam-macam.